Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini teman-teman sekalian, kita melanjutkan obrolan video yang sudah kita upload di minggu lalu. Kita malam ini akan bahas tentang jujur. Saya melihat Pak Rizal ini dalam hidupnya menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan saya tidak sehari 2 hari bersama dia. Mulai dari pondok sarjana strata 1 sampai sekarang dia mau wisuda magister di filsafat UIN Malang. Saya melihat memang menjunjung tinggi nilai jujur dalam hidupnya. Karena itu di video lalu ketika saya lempar balik pertanyaan bagaimana Pak Rizal ini memaknai perjuangan hidup dengan satu kata, dia menjawab jujur. Dan benar Pak, jujur itu luas. Betul. Pembahasannya. Betul. Iya, sangat luas. Tapi biar tidak terlalu lama durasi video kita, saya ingin membatasi pembahasan jujur ini mulai dari self honesty, orang bilang ya, jujur pada diri sendiri. Dan ini saya kira akar dari jenis-jenis kejujuran yang lain. Saya mulai dari yang ringan, Pak. Mari kita lanjutkan obrolannya. Apa makna jujur menurut Pak Rizal? Makna jujur. Ya, kita melanjutkan yang kemarin. Sebenarnya sudah pernah poin itu saya sampaikan. Jujur itu adalah kemampuan kita mendengarkan suara batin, suara fatwa hati yang jernih, yang murni. Fatwa diri kita yang sejati. Bukan fatwa pikiran ya, bukan fatwa nafsu juga, bukan fatwa hal-hal yang sifatnya ego. Nah, kalau bahasa yang lain orang mengatakannya, yaitu kan bisikan setan, bisikan siapa. Nah, disitulah pentingnya sebuah ritual dalam keagamaan. Seperti berzikir, bersolat, meditasi, tafakur, merenung, bersedekah, berbuat baik. Apapun itu hal-hal ritual, hal-hal dalam agama, itu kan kaitannya kepada diri kita sendiri. Yang pertama untuk membersihkan self kita atau diri kita yang di dalam ini, membersihkan itu. Dan ketika sudah bersih, kita akan lebih mudah mengisi ruang diri kita atau ruang yang jernih itu dengan suara hati. Supaya tidak terkontaminasi nanti dengan suara ego, suara setan, itu. Jadi jujur itu adalah kemampuan mendengarkan fatwa hati kita. Untuk membedakan fatwa hati itu, fatwa hati atau fatwa, kan ada lagunya ya Pak ya, fatwa hati itu ya. Saya udah tahu. Lagunya Gus Sabrang itu Mas Nio. Ya, kayak sepertinya kalau saya tidak salah ya. Ya intinya seperti itu. Nah dan lagu-lagu ritual itu untuk mendorong kita agar mampu mengamalkan, mendengarkan fatwa hati. Itu ada bukunya juga, ada kitabnya itu kan. Syekh Abdul Hakim yang ngarang kan kayaknya, Istafti Qalbak itu. Oh iya. Iya. Itulah fatwa pada hatimu. Itu jujur itu adalah kemampuan kita mendengarkan fatwa itu, fatwa hati. Dan Pak, berarti ini terjadi pada diri saya sendiri dan enggak sekali 2 kali. Ya saya berani mengakui kesalahan. Dan gini Pak, kenapa ya mengakui kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri itu rasanya jauh lebih berat daripada mengakui
kekurangan, kesalahan orang lain atau lingkungan sekitar. Misalnya gini, saya saya gagal atau tidak berhasil saat ini untuk satu keperluan, bukan karena saya malas, tapi lingkungan yang nggak mendukung. Salah satu argumentasi ya? Iya, Pak. Jadi untuk membela diri ya. Contoh bahwa mengakui kekurangan diri itu rasanya lebih berat daripada mengakui kekurangan atau kesalahan lingkungan orang lain di luar kita gitu, Pak. Faktornya karena kita sudah lama kita hidup di alam dualitas, penyebabnya adalah karena kita sudah lama terikat. Apanya yang terikat? Pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita sudah lama terikat dengan hal-hal yang bersifat materi atau hal-hal yang bersifat perasaan juga, yang bersifat eksistensial lah, seperti itu. Kalau dalam filsafat ya. Artinya kita terikat dengan apa? Dengan rasa baik dan buruk misalnya. Dengan rasa benar dan salah. Nah, kekurangan dan kelebihan, kita terikat dengan itu. Ketika seseorang terikat dengan kebaikan dan pada dirinya ternyata ada keburukan, orang itu kan akan sulit untuk mengakui. Saya akan sulit mengakui keburukan saya karena saya sudah sekian lama terikat perasaan saya dengan rasa yang saya anggap baik, dengan rasa yang saya anggap lebih ideal dari rasa yang lain gitu, hitam putih gitu. Ya sebenarnya perlu untuk disadari bahwa antara baik dan buruk itu kan persepsi, proyeksi pikiran kita saja sebenarnya. Ini kalau mau terang-terangan ya, baik dan buruk itu kan sebenarnya tidak ada. Saya berani mengatakan tidak ada. Tetapi kan tidak boleh serampangan, artinya tidak boleh sembarangan orang memposisikan diri baik buruk itu tidak ada lantas berbuat sesukanya. Jadi permisif nanti. Kayak haknya orang lain kita serobot misalnya gitu kan. Gitu-gitu. Tidak seperti itu. Jadi kita harus melewati tahapan-tahapan tertentu. Dan pada akhirnya kita akan mengakui bahwa baik dan buruk pun itu nggak ada. Karena itu hanyalah persepsi pikiran kita. Dan persepsi yang kita pegang membuat diri kita itu terikat lah. Banyak loh kita hidup keterikatan. Ini, apakah ada satu momen di mana sampean terjebak membohongi diri, tidak mengakui kesalahan diri, pernah nggak itu, Pak? Pernah, terutama dulu itu pernah, sangat pernah. Tetapi saya lupa mungkin Pak detailnya, tetapi pernah. Setiap orang itu pernah. Tapi timbul perasaan tidak enak ketika saya seperti itu. Oh iya ya, kok tidak enak. Saya meminta fatwa kepada hati saya. Ini suatu keputusan atau pilihan diri saya yang tidak betul, karena itu tidak enak di hati gitu. Sebaliknya kadang kalau mungkin dari penglihatan luar sesuatu pilihan keputusan yang saya ambil itu terlihat beresiko atau terlihat buruk gitu ya, negatif mungkin dalam pandangan normal seseorang. Kalau hati saya itu tenang melakukan itu, ini benar gitu. Itu Pak, kadang seperti itu. Lalu gimana Pak cara kita untuk memperbaiki mindset agar perilaku kita itu memang jujur, murni, keluar dari fatwa hati itu dalam setiap perilaku sosial kah? Mungkin bagi guru di lingkungan sekolahnya, bagi pegawai di lingkungan kantornya, dan tak jarang saya lihat Pak, seseorang itu dia berani membohongi dirinya karena rasa gak nyaman. Betul. Itu gimana kalau kasus seperti ini Pak? Kalau siasat saya, kita kosongkan dulu wadah kita, gelas kita dari isi yang sebelumnya.
Atau kita lepaskan dulu beban-beban yang sudah lama pernah kita pegang, cengkram nih. Atau bahkan sampai karat gitu kan, susah dibukanya karena sekian lama. Itu dibuka dulu, atau gelas kita dikosongkan dulu. Lalu setelah diri kita benar-benar kosong, pikiran kita yang lama mendapatkan informasi dari buku, dari sekolah, dari guru, dari teman, dari apapun itu, dari lingkungan. Ibarat gelas itu kan isi kan, dituang. Kosongkan dulu aja semuanya, kosongkan dulu. Bahwa isi-isi itu, informasi-informasi itu bukan kita. Itu hanya informasi yang kita kumpulkan sepanjang hayat kita, hidup kita. Kosongkan aja dulu, lepaskan aja dulu. Itu ya, saya mau maknanya ikhlas. Dimulai dari itu dulu. Lepaskan aja dulu. Nanti setelah kita mampu membersihkan semuanya di dalam diri kita, batin kita, tubuh fisik kita, pikiran kita, lalu kita isi dengan yang baik-baik. Oh, itu berarti tangga awal Iya. supaya bisa jujur pada diri sendiri. Iya. Sulit seseorang yang gelasnya masih terisi kopi lalu diisi jus rasa-rasa yang lain. Kopi itu akan ada di bawah, di dasar permukaan. Jadi tetap tidak akan bisa murni, kaca itu tidak akan bisa jernih. Jadi cara mengosongkan gelas gitu, Pak. Apa yang biasa sampean lakukan untuk mengosongkan gelas? Latihan-latihan mengosongkan tadi itu, Pak. Kalau ulama tasawuf seperti Al-Ghazali, seperti Ibnu Rus, seperti yang lain-lain, ulama tasawuf mengatakannya kan ini tazkiyatun nafas. Gitu-gitu kan, tajalli gitu. Ya kalau saya sih sudah sederhananya, gampangnya, kita sudah diberikan sholat, sudah diberikan zikir, sudah diberikan contoh-contoh untuk beramal soleh oleh Nabi. Nah, media ini yang ada dalam agama kita lakukan sampai tahap maksimal. Kalau sholat sampai khusyuk. Khusyuk itu gimana? Menyadari ketiadaan diri kita. Bahkan pikiran kita pun nggak ada. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan, ya tidak salah juga. Ya dari Tuhan untuk Tuhan dan menyembah Tuhan itu ya. Dari yang mulia untuk para mulia dan menyembah yang mulia. Artinya kita belajar membiasakan khusyuk dengan cara sholat. Sholat ya kan harus sampai khusyuk, Pak. Sampai khusyuk, sampai tenang. Lalu dirasakan saja, dikosongkan saja. Sholat itu, saya pernah berpikir seperti ini, Pak. Ketika ada orang yang bertanya, saya ingin sholat tahajud, sholat duha untuk mendapatkan sesuatu. Ya tidak salah. Tetapi saya punya persepsi lain. Bahwa sebenarnya sholat itu harus dimaknai pelepasan diri. Bukan meminta justru. Melepaskan. Termasuk keinginan kita yang sudah lama. Termasuk amarah kita yang sudah kita lama pendam. Gitu. Gimana Lepaskan. Kayak sholat tertentu yang dijanjikan amalan atau hadiah tertentu gitu, Pak. Dan kita kan mengharap misalnya sholat duha untuk rezeki lancar. Apa itu salah? Tidak salah, tetapi bukan yang paling benar. Jadi jangan berhenti di situ agar kita itu lebih paham lagi, Pak. Kalau saya memaknai sholat itu sebenarnya orang itu diajari untuk melepaskan. Loh, kita masyarakat kita sekarang kan ini, Pak, kebanyakan itu kan meminta semuanya. Apapun ingin mencengkram, dan itu yang bikin stres pikiran, stres kehidupan, sikut-sikutan dan semacamnya. Coba ketika orang semuanya melepaskan dengan cara memahami sholat secara esensial, mungkin secara substantif gitu kan. Sholat itu mengajari kita untuk melepas gitu. Maka kehidupan mungkin akan lebih baik. Melepas kayak menghilangkan keakuan bisa ya, Pak ya? Iya, melepas semuanya. Termasuk pikiran yang ada, keinginan yang ada di pikiran kita, Pak.
Melepas. Gini, kita punya anak, kita sayang sama anak kita, punya istri, sayang sama keluarga kita, Pak. Rasa ini apakah salah? Tidak salah, tetapi perlu disadari, ini adalah keterikatan. Bahkan kepada tubuh diri kita sendiri, ini kan bukan kita, Pak. Kita lalu terikat kepada tubuh, sehingga ketika tubuh sakit, kita perlu mengobati rasa sakit. Ketika lapar perlu makan. Itu keterikatan-keterikatan. Nah, fungsi sholat itu tadi, sholat, zikir, amaliyah, dan amal soleh apapun yang diajarkan dalam setiap agama, saya memaknainya untuk melepaskan. Sebagai media yang akan setiap hari kita lakukan tentunya kan, sholat, zikir, dan itu media paling gratis yang super hadiahnya besok-besok. Iya. Karena kalau cuma berhenti pada pahala, Pak, sama halnya dengan orang yang tidak sholat, lalu dia dikatakan mendapatkan dosa. Ya, apa gunanya sholat kalau untuk mendapatkan pahala? Tidak salah secara keorganisasian agama. Saya anggaplah organisasi agama gitu. Kalau agama ini dia katakan organisasi supaya punya batasan dan aturan-aturan, supaya tidak campur aduk gitu kan. Tidak salah. Tetapi secara substansi kan melampaui dari balasan-balasan pahala, mendapatkan balasan apapun itu. Gitu. Itu salah satu cara atau metode mengosongkan tadi ya Pak ya, supaya sudah kita banyak bisa kan, jujur banyak kan sudah jujur pada diri. dalam agama kita. Apa akibatnya Pak kalau kita terlalu sering membohongi diri, nggak jujur pada diri sendiri? Yang pejabat nggak jujur di lingkungannya misalnya Pak, yang dai pendakwah misalnya, ya kita yang di keluarga, kepala keluarga misalnya, terlalu sering membohongi diri, tidak mengakui kesalahan yang melekat pada diri, itu apa akibatnya? Kerusakan, Pak. Akibatnya kerusakan pada diri manusia tersebut, kerusakan pada alam, tatanan sosial, jika tidak dilandasi dengan dengan kejujuran atau berbohong, maka akibatnya kerusakan, tatanan itu rusak. Kalau di surat Al-Baqarah itu Al-Quran mengatakan kepada kita, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Orang itu membantah kan, orang kafir itu bantah kan. Enggak kok, saya ini bikin kayak gini. Nahnu muslihun. Iya, saya berbuat kebaikan. Jangan maturan ya. Cek lagi kocak, cek agak baik kerusakan, cengkal. Itulah ciri-ciri orang kafir kayak gitu, memelihara kebohongan, memelihara kegelapan dalam dirinya. Sudahlah, itu perlu kita buang itu. Akibatnya itu, Pak, rusak tatanan itu. Itu berarti tatanan ini bisa baik. Itu enggak mulai dari plan besar, mulai dari perbaiki masing-masing gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ingat saya, Nabi Muhammad itu gelarnya Al-Amin. Terpercaya. Iya, terpercaya. Berarti kan dia memiliki, untuk bisa dipercaya kan beliau memiliki sifat yang namanya jujur. Begitu. Lalu Muhammad, maka kita harus memuhammadkan diri agar kita terpuji. Muhammad itu jangan hanya kita pandang sebagai sosok saja. Jadi kita ini harus memuhammadkan diri agar terpuji gitu. Muhammad. Istilah memuhammadkan diri gimana itu, Pak? Sedikit. Ya ikut Nabi Muhammad ini. Mengikuti. Seperti sifat-sifat jujurnya beliau. Begitu. Teori tatanan sosial, teori politik, teori ekonomi, teori apapun itu percuma. Kalau hal-hal yang paling dasar ini dalam artian tidak dibereskan, seperti halnya orang-orang tidak memiliki kejujuran di dalam hatinya, tidak memiliki sifat-sifat ikhlas. Agama sudah mengajarkan itu, tapi kita kan gimana itu kok nggak dipakai itu? Gimana Pak? Gimana? Misalnya di lingkungan pendidikan,
kadang kita terpaksa untuk membohongi diri karena sistem sudah terlalu hebat untuk bahkan mengunci diri saya untuk mengeluarkan jujur pada diri sendiri itu, Pak. Dan itu tentu membahayakan buat saya. Kalau ya istilahnya tadi saya bersikap sesuai dengan fatwa hati, jujur pada diri sendiri, itu gimana, Pak? Apa saya harus keluar dari lingkungan itu atau bagaimana kalau kondisinya sudah terjebak kayak gitu? Sistem sudah seperti itu. Sudah krisis ya. Bukan hanya anomali, artinya bukan cuma sedikit, tapi banyak gitu kan, krisis. Iya, mayoritas sudah seperti itu dan saya minoritas hidup yang ngerasanya tuh, loh kok kayak gini? Jujur dalam hati itu saya nggak suka yang seperti itu. Gitu, Pak. Perlu saya tegaskan bahwa kesalahan meskipun itu dipahami oleh golongan mayoritas, keburukan meskipun dianut oleh golongan mayoritas, bukan berarti itu yang benar. Bukan berarti itu yang benar. Itu yang perlu kita tanamkan. Terus lingkungan kita itu koruptor semua misalnya. Terus meskipun kita nggak semua, tapi banyak lah mayoritas. iya, sebagian tadi itu menuntut, ya sudah kayak sistem lah yang berjalan. Kalau nggak kayak gini itu bukan ya kerjaan ini. Nah, kamu nggak mau yang seperti ini, nggak ikut rel ini, silakan kamu keluar, kayak gitu Mas jadinya. Jadi sifat dan sikap-sikap yang buruk meskipun dianut oleh golongan mayoritas bukan berarti itu adalah sebuah kebenaran. Pertama itu yang harus saya tekankan. Yang kedua, bagaimana cara kita bersikap. Nah, bersikapnya harus tetap bijak. Artinya bijak itu ya kita tidak sedikit-sedikit mengangkat pedang dalam istilah ya. Maksudnya dalam tanda kutip untuk mengajak perang orang lain. Tetapi kita hanya perlu bersikap secara bijak dan moral. Misalnya kalau salah kita tetap mengatakan rekan kerja kita atau siapa, Pak, perbuatan korupsi itu salah. Lalu kita ditegur misalnya. Kalau tidak seperti ini, kita yang salah. Karena kita itu dianggap melanggar sebuah kebiasaan di lingkungan kantor ini. Misalnya kita ditegur seperti itu. Nah, yang benar yang mana? Itu bisa kebolak-balik. Yang benar iya tetap yang benar. Bukan berarti yang mayoritas. Ya sudah, kita tinggalkan saja. Kita mau negur, kita nggak punya otoritas. Bahkan sama teman-teman di lingkungan kita yang lain, itu justru kita dilarang kadang, Pak. Nggak usah, letorok baik. Sudah ikutin aja loh. Kayak gini nih yang bikin kadang hati bertengkar itu. Wah, ini saya gimana ya? Itu nerima nggak nerima. Ya, sikap kalau saya pribadi frontal, saya tetap menolak gitu. Tetapi teman-teman bisa siasati dengan cara agak lebih halus. Dia ditinggalkan, kita cari lingkungan yang lebih baik. Lingkungan yang buruk bukan berarti dibenarkan meskipun kondisinya mayoritas. Tetap. Itu prinsip saya sih, Pak. Kalau prinsip saya seperti itu. Iya, Pak. Jadi saya ingat kita di pondok kan diajarin hikam di awal-awal itu, hikmah keberapa itu? Hikmah kedua. Ada makom tajrid, makom asbab itu. Jadi kita ada di mana, di makom mana, lihat ciri-cirinya. Setidaknya ada 6. Kalau di 6 di makom asbab ini ada pada diri kita, itu berarti segera pindah ke makom yang lain. Nah, salah satunya di sana disebutkan mujanabatul asyror. Kalau dari 6 ini ada semuanya, lanjutkan. Kalau ada yang cacat dari 6 ini, segera tinggalkan makom asbab. Nah, kayak kita itu jadi guru misalnya, itu kan satu-satunya kasab penghasilan yang kita dapatkan. Dan itu kita di makom asbab yang ini. Sedangkan di 6 tanda tadi itu ada celaan di mujanabatul
asyror, menjauhi lingkungan yang buruk. Dan tanda yang lain, musahabatul abror, lingkungannya itu lingkungan orang-orang yang baik. Nah, kalau kondisinya seperti ini itu kan kita gimana ya Pak ya? Memang sebaiknya pindah orang-orang seperti kita ini. Jadi pindahnya kita dari lingkungan yang buruk ini itu sebetulnya menyelamatkan diri, fokus utamanya, atau kita tabrak aja nih untuk biar lingkungan itu baik. Gimana memilih? Enggak, kita tidak boleh. Kalau saya sih juga tidak menyarankan nabrak lingkungan. Artinya kita sangat kasar gitu, frontal sekali dalam bersikap. Saya tidak menyarankan itu. Tetapi kan kita punya batasan benar dan salah. Artinya kita punya ilmu dan tahu batasan. Lingkungan saya ini tidak baik. Tetapi kita dapat memilah ada perbuatan-perbuatan itu yang baik, ada perbuatan-perbuatan itu yang tidak baik. Nah, kalau kita memilih untuk bertahan di lingkungan yang seperti itu, kita tetap berbuat baik. Dalam artian berbuat baik, tetap bertahan, bukan mengorbankan perbuatan baik kita. Artinya ada nih, kita kan sebagai orang berilmu tahu batasan baik dan buruk. Terkecuali kalau melihat keburukan kita sampaikan saja, itu salah, ini tidak adil, ini tidak baik, itu. Kita sampaikan saja. Tidak perlu ada keinginan untuk merubah situasi dalam sebuah kelompok tertentu pada diri kita. Tidak perlu mengubah itu, nggak perlu. Kita hanya perlu menyampaikan aja. Mengubah lingkungan sekolah misalnya, biar 100% baik. Iya. Tidak perlu, dan itu pun juga tidak mungkin. Kita tidak diperintahkan untuk merubah semuanya jadi sempurna. Kalaupun harus tetap di lingkungan itu, paling tidak kita menjauhi dari tanggung jawab yang berkaitan dengan betul, yang baik yang itu tidak baik, yang negatif. Kita kan bisa milih, Pak. Oh, ini korupsi, ya meskipun sedikit tetap nggak boleh. Oh, ini membantu kemaslahatan banyak orang, ini boleh, ini kita lakukan. Nanti kita dibimbing kok, Pak. Dibimbing oleh Tuhan lah kita. Kalau orang-orang beragama mengatakan Tuhan, dibimbing untuk apa? Di mana tempat yang baik untuk kita itu? Kalau kita benar-benar orang baik, nanti kita akan dibimbing sendiri. Sebagai penutup Pak, nih saya agak-agak melebar dari ini, sudah bukan self honesty, bukan sudah jujur kepada diri sendiri, atau ya ada kaitannya karena jujur pada diri itu akar dari sebuah kejujuran. Jujur dalam bermedia sosial, Pak. Ini gimana ya, Pak ya? Ada yang mau disampaikan tentang jujur bermedia, Pak. Kadang kan kita sendiri gimana? Buruk misalnya. Tapi ngelihat keburukan di media sosial, kita mengetikkan jari kita ini menyuarakan kebenaran yang sebetulnya kita sendiri nggak melakukan itu, masih belum jujur pada diri sendiri. Tapi misalnya Pak, misalnya ya istilah itu Pak, saya lihat teman jokes nih, si Fulan itu sudah nggak sholat 3 hari, saya lihat nggak sholat sama sekali. Komentarnya sudah kayak nabi, kira-kira begitu Pak. Jadi perbuatan diri kita itu buruk karena nggak jujur pada diri sendiri. Tetapi ketika melihat keburukan di media sosial, kita menyuarakan kebenaran itu dengan mengomentari misalnya Pak. Itu gimana fenomena yang seperti ini Pak? Begini, yang saya juga ingin mengatakan ini poin sih sebenarnya. Perlu kita sadari bahwa media sosial itu bukan media nyata. Artinya apa? Sangat banyak itu menjadi tempat kebohongan seseorang yang kita upload di Reels,
di feed kita atau di foto, di story yang happy-happy, yang jalan-jalan, yang bahagia dengan keluarga, itu kan seakan-akan orang yang melihat media sosial itu, wah orang ini bahagia sekali. Kita tidak tahu kehidupan 24 jam di balik media sosial itu. Mungkin saja dia lagi ketakutan, atau lagi stres, atau bahkan lagi kesepian gitu kan. Ekspresinya aja. Banyak saya temui itu. Anak muda di media sosial di TikToknya itu masih sehat, ganteng, cantik. Dia mungkin ya masih sehat, merawat diri. Tiba-tiba saya mendapatkan kabar berita dia itu bunuh diri. Bunuh diri. Dia itu mati, ya bunuh diri misalnya, nggak baik. Itu kan ada stres psikologis, ya setidaknya seperti itu. Karena kehidupan, karena nggak kuat menjalani kehidupan. Perlu disadari pertama bahwa media sosial itu tidak mencitrakan yang 100% dari kehidupan nyata kita. Atau bahkan terkadang malah justru kebalikan. Dan yang banyak ini, Pak, di media sosial itu kebalikan terkadang. Banyak orang itu kebalikan itu. Nah, kalau kita sudah tahu media sosial itu kebolak-balik, algoritma bisa menggiring opini tertentu, propaganda tertentu gitu. Sikap kita ya harusnya lebih bijak mengomentari kesalahan orang. Wah, saya nggak bisa ngomong. Ya harusnya kan orang itu sudah melihat kesalahan dirinya daripada pandai mencari kesalahan orang. Berarti nasihat buat viewer tadi, aslih nafsaka yasluh laka. Iya. Gitu tuh. Benar. Perbaiki dirimu. Iya. Sebelum memperbaiki orang lain. Iya. Perbaiki diri kita. Kita ini punya nggak sifat-sifat mulia yang mencontoh Nabi Muhammad, Siddiq gitu. Siddiq, apa kita ini terpercaya, jujur gitu, siddiq, amanah, kita terpercaya seperti itu. Muhammadkan diri kita saja. Jangan jadikan medsos itu untuk justru mengkoreksi, gampang mengkoreksi, mengkomentari kesalahan orang lain. Tuh, yang kedua. Berarti gimana, Pak? Itu jalan yang aman itu bukan yang bergerak dalam konteks ini, bahkan kemampuan menahan itu kan berarti luar biasa dalam kasus ini, Pak. Yang menahan diri untuk tak berkomentar. Iya. Itu justru lebih baik kita lakukan daripada bergerak tapi enggak. Iya, Pak. Sesuai fatwa hati tadi ya. Lebih banyak sekarang kita kan kalau di media sosial mengomentari kan, sehingga membuat suasana itu semakin komplikasi. Artinya suasananya ini yang benar yang mana gitu kan, komplikasi. Lagi pula banyak didominasi oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal dan hatinya. Ya lebih baik kita mengurang-ngurangi lah di era musimnya medsos, mengurang-ngurangi ikut medsos, kurang-kurangi berkomentar. Bukan berarti tidak boleh mengurangi, itu mungkin lebih disunnahkan, lebih dianjurkan. Iya, Pak. Sangat gampang sekali. Tapi gimana orang-orang yang memang layak untuk berkomentar? Sebaiknya apa yang dia lakukan? Boleh. Dia punya ilmu, pengetahuan, keterampilan di bidang itu misalnya. Dia memang spesialis, expert misalnya. Dia mengomentari karena memang dirinya sendiri sudah di jalan yang benar misalnya. Biasanya orang-orang seperti ini banyak memang berkomentar. Dan tidak apa-apa, berkomentar pun juga tidak salah. Selagi mematuhi aturan etika kebenaran. Kebenaran untuk masyarakat yang banyak ya, bukan hanya kebenaran kepentingan kelompoknya saja. Tetapi biasanya orang yang tahu segalanya, atau kita anggap orang yang arif lah, tahu kondisi segalanya dari A sampai Z dramanya itu, kadang dia memilih diam. Kadang diam. Dan kita harus tahu kondisi diri kita sendiri. Kita di mana? Kita harus berkomentar atau tidak? Harus berkomentar ya berkomentar. Harus diam, diam.
perlunya kita berpikir ulang, difikirkan dulu sebelum berbicara, sebelum mengetik. Kalau sekarang bukan lagi berbicara ya, pikirkan dulu. Ada yang berdalih Pak kayak gini, wong itu kan ketikan itu nafsul kalam hukumnya gitu kan. Jadi yang kita ketik itu sama hukumnya dengan apa yang kita bicarakan. Jadi ketikan yang kita lontarkan itu sama dihukum sama dengan apa yang kita ucapkan. Ada orang kadang berdalih atau menyangkal kayak gini, wong yang saya ketik atau yang saya ucapkan itu juga gak baik, juga gak buruk. Dia menilai bahwa apa yang dia sampaikan itu netral, Pak. Apa iya ada kata-kata yang netral? Kalau ingat hadis yang kemudian dibawa guru kita Kiai Ghazi Mubarak, itu tidak ada alternatif ketiga kata yang enggak baik juga tidak buruk. Menggarisbawahi kul khairan aw liyasmut, berucaplah atau berkatalah yang baik atau tidak ya diam. Tidak ada pilihan ketiga. Enggak baik juga enggak buruk. Gimana Pak? Baik, tidak baik, atau tidak baik juga tidak buruk yang ketiga. Yang ketiga. Ini kan argumentasi subjektif semuanya. Saya bisa mengatakan komentar saya itu baik menurut saya. Saya juga bisa mengatakan komentar Anda atau yang berlawanan dengan opini kita itu salah. Itu pendapat saya. Saya juga bisa berpendapat, pendapat saya ini tidak benar, tidak salah, gitu kan. Ya boleh saja, tapi apakah itu logis? Wong itu hanya argumentasi subjektif. Artinya kalau tidak logis, itu alibi apa ya namanya ya? Apologize saja itu. Alasan saja. Alasan saja. Ya kul khairan aw liyasmut saja. Berkata yang baik atau diam. Iya. Saya ingat di bab bahwa afatul lisan, di mana kita menahan lisan kita itu pertanyaan satu kata, satu dua kata, misalnya sekalipun itu pertanyaan yang umum, dari mana? Kadang kan kita iseng, ini di bab tentang bahayanya lisan misalnya, dari mana? Kita nanya seseorang, dari mana dia? Ternyata dia sedang melakukan keburukan misalnya, Pak. Lalu kita tanya seperti itu, dia boleh jadi bohong karena pertanyaan kita. Gitu. Artinya poinnya adalah disinilah kemampuan menahan sesuatu yang kalau kita lepas nggak ada manfaat juga nggak ada madaratnya gitu, nggak ada bahayanya. Mending diam aja gitu ya. Iya, coba tak kembalikan ke sholat aja ya, yang lebih dasar ya. Gimana? Al-Quran kan mengatakan sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ayo kita nyampe pada makom itu. Artinya jangan kita rajin sholat, tetapi pada tahap yang awal itu tadi hanya mengharapkan pahala. Setelah sholat keluar dari musola dan masjid, kita menjelek-jelekkan orang lain, kita mencuri sendal orang lain, kita membuat kerusakan. Itu kan tidak masuk kualifikasi atau nilai-nilai standar innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Gimana caranya? Kayak makom yang itu sholat itu lepaskan keburukan-keburukan diri kita semuanya sampai betul-betul khusyuk, supaya imbasnya ketika bermedsos, bersosial, bersosial dalam kehidupan, semuanya baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apakah orang itu masih mau dikatakan rajin sholat kalau habis sholat itu berbuat buruk? Kan sholatnya ritual, itu cuma senam lah. Ya saya berani mengatakan itu senam gitu kan. Ya tidak salah sebagai wajah eksoterik ya, kalau dalam beragama kita memiliki ritual-ritual tertentu sebagai umat beragama. Umat Kristen ritualnya beda, umat Islam beda, umat Hindu, Buddha beda.
Dan itu jangan dicampur adukan sebagai agama yang sifatnya identitas kelompok. Beri kita Pak, afirmasi positif bahwa karena gini, jujur itu sederhana di permukaan, tapi berat Pak. Di praktiknya itu berat. Nah, supaya pikiran kita ini yang tertanam itu memang jujur, ya sekalipun nggak langsung 100% bisa menghilangkan tadi kekurangan-kekurangan tadi itu Pak ya. Kadang kita lepas aja di luar kendali misalnya itu kan nggak apa-apa ya Pak ya. Sesekali membohongi diri karena kelepasan gitu. Padahal kita sudah berusaha untuk selalu jujur pada diri. Saya tidak menyarankan meskipun sesekali untuk tidak jujur. Jadi orang kita itu harus jujur. Saya tidak menyarankan sesedikit apapun. Karena itu membentuk kebiasaan kita, habit kita. Sedangkan matahari itu, pohon secara biologis, pohon itu tumbuh mengikuti cahaya matahari. Seperti manusia pun, manusia itu akan condong mengikuti cahayanya yang ada dalam hatinya. Kalau dia terbiasa untuk berbohong, maka dia akan ditumbuhkan seperti halnya pohon untuk mengikuti arah cahaya yang berbohong itu. Kalau dirinya itu dalam hatinya ingin menjadi orang baik, maka dia akan ditumbuhkan menjadi orang-orang yang condong dengan kebaikan. Maka dalam prakteknya yang lebih nyata, jujur meskipun sepele sedikit, tapi harus jujur, ikuti kata hati. Loh, kok kita sudah tahu yang benar kan kita mengingkari kadang-kadang. Kok bisa mengingkari? Akal atau setan itu yang membisikkan kan? Jangan kok, nanti kamu rugi. Sudahlah ini aja, untung. Nggak apa-apa. Sedikit kok dosanya gitu. Bohongnya kan sedikit. Bohong itu kan nggak selamanya buruk gitu kan. Bohong. Ya gimana kalau tahap jujur saja orang-orang itu tidak bisa? Lalu bagaimana dengan hal yang besar ya? Gimana dengan hal yang besar? Apa ya? Saya berpikir banyak hal besar itu hakikatnya kembali kepada fondasi jujur itu tadi. Penelitian ilmiah. Suatu ilmu dikatakan ilmiah. Ini opini saya ya. Itu sifatnya jujur, harus memiliki kejujuran. Kejujuran dalam referensi, misalnya pengambilan data, kejujuran argumentasi, kejujuran dalam penulisan. Yang nggak ada lalu dibuat-buatkan seolah-olah ada gitu ya. Apakah itu ilmiah kalau tidak dilandasi dengan kejujuran? Iya. Ayo, apakah itu ilmiah? Mencelakai keilmuan, Pak. Iya, secara template itu ilmiah, tapi secara substansi kalau tidak ada rasa jujur, misal dalam konteksnya ruang kuliah ya, itu tidak ilmiah itu. Banyak hal-hal besar itu fondasinya hal-hal yang sudah kita ketahui, seperti halnya jujur itu harus ada, ikhlas dalam berniat. Pak, terakhir Pak, ada jokes Pak. Saya ingat tentang jujur nih. Sebaiknya jujur atau bijak? Nah ini dulu. Ceritanya ada anak kecil disuruh sama ibunya naruh telur. Nak, tolong letakkan telur, taruh telur di pinggir meja. Kalau jujur berarti anak tadi naruh telur di pinggir meja. Kalau yang bijak itu kan seharusnya taruh di ketengahan lah dikit supaya nggak jatuh. Itu gimana Pak? Posisi bijak dan jujur ini Pak. Apa yang naruh telur di tengah tadi itu jujur juga ya Pak? Yang naruh di tengah. Ini kadang kan hanya jokes ya. Jokes. Hanya jokes ini. Permainan saja. Iya. Artinya kadang tidak bisa kita jadikan patokan atau rule of mind kita dalam kehidupan kita. Tergantung situasi.
orang tua itu misalnya ini jokesnya beneran, orang tua itu nyuruh kita dalam hal apa ini ya? Kalau kenyataan bisa kita bertanya dulu, kok ditaruh di pinggir Bu? Gitu kan. Iya harusnya ya. Iya, harusnya bertanya dulu. Nggak langsung mengikuti itu kan. Iya, iya, iya. Iya. Namanya juga jokes ya, Iya. gimana ya? Nggak bisa jadi patokan rule of mind kita. Oke. Enggak lah, balik pada definisi saya di awal. Kemampuan kita mendengarkan fatwa Fatwa hati. hati. Mm. Bersihkan dulu hati kita. Enggak, agar tidak akal-akalan. Jujur tuh bukan akal-akalan itu. Iya. Stres hidupnya. Iya. Kalau nggak Closing jujur. statement Pak, terakhir menutup obrolan kita malam ini Pak. Buat kita-kita yang masih muda, terutama Pak, calon pengganti atasan-atasan kita ini. Iya, generasi ya. Penting memang. Apa ya Pak, closing statementnya Pak, balik kembali pada pembicaraan kita tadi, poin-poinnya itu. Kalau kita catat ya, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, mari kita tanamkan dalam diri kita. Dalam istilah saya, memuhammadkan diri. Muhammadkan kami, ya Rob, gitu kan. Jadikanlah hamba ini seperti Muhammad, utusanmu, utusan manusia yang terbaik, utusanmu manusia yang terbaik. Kita itu aja, ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad bukan, Nabi Muhammad itu sangat lemah lembut, sangat pengasih, altruis, memperdulikan orang lain, jujur, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sudah, kembali kepada Muhammad ya. Kita berdoa memuhammadkan diri agar kita dimuhammadkan oleh Allah. Supaya memuhammadkan diri ini bukan karena ego, nanti kita ujung-ujungnya bertengkar lagi, Pak. Ikut sunnah Nabi tapi ngajak perang ke orang lain. Ikut sunnah Nabi tapi membid'ah dan mengkafirkan orang lain. Sudah, kita berdoa sama Allah agar kita ini menjadi generasi yang dimuhammadkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu teman-teman, obrolan kita sedikit wawasan, barangkali ada insight, dan kita terbuka untuk dikoreksi, karena jujur kita bukan manusia yang sudah sempurna, putih, bersih. Itu kita sedang melawan itu semua, melawan keburukan yang ada pada diri yang sudah kita lakukan kemarin untuk tidak kita lakukan besok. Dan kita berusaha untuk tidak terjebak pada keburukan-keburukan yang seringkali dijadikan patokan atau kebenaran bagi mayoritas. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.